ketiga, saya mau kita semua di tempat ini mendeklarasikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Siap? Katakan Yesus Kristus adalah Tuhan sampai 3 kali ya. Siap? Siap? 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan.
Sebelum kita memberikan persembahan, mari saya undang setiap pelayan Tuhan agar kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur merasakan bahwa kami mengimani setiap pujian yang ada Tuhan. Kau memberikan kuasa kepada setiap kami, karena Engkau telah mati di kayu salib, dan Engkau berkata sudah selesai, karena Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Baik itu sakit hati, penderitaan, penyakit Tuhan yang tidak bisa membuat kami bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan. Pada saat ini Engkau berkata sudah selesai. Engkau yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Kami ini imani Tuhan setiap perkataan daripada Engkau Bapa. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-jemaat yang memberi bukan dengan karena paksaan, tapi kami memberi karena anugerah Tuhan. Kami memberi dengan kesenangan kami. Kami memberi dengan sukacita kami. Kami memberi dengan syukur karena Kau memberikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan kami juga keluar dari tempat ini diberkati. Semuanya diberkati dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dengan keberhadiran hati Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Engkau Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu jatuh ke tanah hati yang baik. Biarlah setiap firman-Mu mengajar mendidik kami Tuhan dalam roh dan kebenaran. Engkaulah perisai kami Tuhan. Sampai kapanpun kami akan berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sabda hidup menerpa bumi, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku.
Benar Bapa, kami bisa berdiri sampai hari ini karena firman-Mu, karena kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kami bisa bertahan karena firman-Mu lah yang menopang hidup kami. Engkau sudah memberkati kami lewat pujian dan penyembahan kami. Kami merasakan terus hadirat-Mu Roh Kudus melawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Sebentar kami akan diberkati lagi kembali dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Urapi pendengaran kami, urapi pikiran kami, urapi hati kami yang paling baik ini untuk diisi oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus sendiri berkata-kata, biarlah kami sama-sama untuk menerima berkat firman Tuhan yang daripada-Mu. Mari Bapa yang baik, sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu. Allah Roh Kudus sendiri berkata-kata, kami tahu Tuhan, saat kami mau mendengarkan firman-Mu ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang, roh ngantuk, roh mengembara, bahkan juga bebatuan. Kami tolak, kami buang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang memimpin kami dan mengajari kami. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Satu sukacita kalau kita kembali bisa beribadah lagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, ya. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan sudah memilih kita, karena Tuhan sudah memanggil kita, karena Tuhan sudah menetapkan kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menghormati hari Sabat, bahkan juga mencintai ibadah, ya. Apakah penting ibadah itu? Oh, sangat penting. Saya katakan kemarin waktu kami doa ke hari Sabtu, ya, buat kita yang datang tim doa Sabtu, saya katakan, saya punya orang tua itu pendeta, ya. Setiap hari Minggu kami harus beribadah. Karena yang khotbah setiap minggu itu papa saya. Dia akan tahu anaknya ada 6 itu beribadah atau tidak. Kalau dia lihat dari mimbar tidak beribadah, sudah siap-siap itu kayu ataupun sapu lidi untuk melibas, ya. Jadi kami beribadah dari kecil sampai tamat SMA itu karena takut orang tua, ya, bukan takut Tuhan. Takut siapa, saudaraku? Iya. Tapi apakah ada faedahnya? Oh, buktinya saya menjadi hamba Tuhan, ya. Ya, karena disiplin orang tua saya itu, saya jadi cinta Tuhan, ya. Sekalipun saya tamat SMA, saya merantau ke Pekanbaru, ya. Saya berusaha di sana mencari gereja, ya. Karena waktu itu saya tinggal dengan abang saya minggu kadang-kala tugas, saya naik angkot, kadang-kala naik angkot 2 kali, sambung menyambung, ya. Saudaraku, saya tetap datang, ya. Saya datang ke gereja itu beribadah, saya datang sendiri, pulang juga sendiri, tidak ada saya kenal, ya. Saya tinggal di sana kurang lebih setengah tahun, ya. Satu orang pun saya tidak ada kenal. Yang terakhir kebetulan ada markasian, saya diajak akhirnya bermain poli, ya. Tetapi saya melihat jadwalnya itu tidak pas karena waktu itu saya akan kuliah dan akan tes. Jadi saya harus banyak belajar dan lain sebagainya, ya. Saya melamar di UNRI, Universitas Riau, Pekanbaru yang ada. Ternyata saudaraku, saya tidak jebol, ya. Sehingga waktu saya tidak jebol, saya dileskan mengetik gitu, ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan saya tetap cinta bergereja, ya. Sekalipun kami tinggal di komplek non Kristen, ya, dan saya ikut juga grup poli daripada masjid. Saya sering setiap bulan kami tanding antara masjid ini dengan masjid itu, ya. Mereka tidak begitu fanatik, mereka tidak begitu merasa asing dengan saya juga tidak merasa asing dengan mereka, ya. Dan itu berjalan selama kurang lebih 6 bulanan, ya. Setelah itu saya go ke Batam, ya.
Saya berangkat ke Batam dengan kapal pompong, ya, di dalamnya penuh dengan cabai-cabai, dan kami tidurnya sembarangan. Waktu itu saya tidur di karung, rupanya cabai, ya saudara. Badan saya ini penuh dengan panas karena cabainya itu kan pada remek, ya. Saya tidurin, ya, karena kapal barang, ya, dan itu sangat menyenangkan sekali, perjalanan menyenangkan. Jadi yang saya mau tekankan buat kita orang-orang tua, paksalah anakmu beribadah, tekankanlah anakmu beribadah, ya. Tetapi bagaimana ya, mau memaksa anak kita ibadah, bapaknya aja nggak mau ibadah, mamanya, ya, biarlah mamanya pengganti bapaknya, dia bapak jadi mamanya lah yang mengajar, ya, karena saya katakan ada manfaatnya, ada untungnya. Dan saya katakan kepada tim doa hari Sabtu, ya, apa sih faedah manfaat orang tua setia ibadah dan anak-anak dipaksa ibadah? Sampai hari ini kami semuanya umur panjang, kami ada enamnya kami masih hidup, ya. Secara ekonomi kami juga dikatakan tidak kaya dan tidak miskin, bisalah makan, ya. Bahkan juga secara pernikahan rumah tangga kami adik-beradik semuanya normal, satu istri satu suami, saudara. Tapi anak ada 4, ada 5 dan lain sebagainya. Tidak ada kata-kata perceraian, ya. Oleh sebab itu ini penting sekali buat kita orang-orang tua, karena ini firman Tuhan juga sudah pernah disampaikan tante, ya, tentang hal pentingkah beribadah itu. Bagaimana Rasul Paulus menekankan kepada anak buahnya Timotius supaya dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, supaya dia sungguh-sungguh menekankan, ya, umat itu setia beribadah, menghormati hari Sabat, ya, karena ada mengandung janji di dalamnya, ya. Demikian firman Tuhan, demikian kesaksian saya. Sebenarnya ada orang menyaksikan, wah saya dulu orang jahat, pembunuh, perampok. Saya tidak, saya menyaksikan papa saya rajin ke gereja, pemberita Injil, kami disuruh beribadah, ya, itu, ya. Sehingga kehidupan kami, kehidupan orang yang beribadah, kami tidak pernah menikmati hari Minggu itu jalan-jalan, mancing, ya. Masa remaja kami dan masa muda kami habis untuk belajar dan beribadah, ya. Sehingga tidak ada waktu untuk nego-nego, tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Itu maksudnya tentang hal beribadah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Satu Timotius pasal yang keempat ayat 6 dan ayat 7. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat, ya. Mari untuk menghormati firman Tuhan kita bangkit berdiri. Saya bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu bacakan ayat yang ganjil, ya. Demikian firman Tuhan, ya, 1 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. 2, 3, ya. Tetapi jauhilah. Amin. Silakan duduk. Mari kita katakan sama-sama, latihlah dirimu ibadah. Ya, katakan latihlah diri keluargamu ibadah. Iya, ini yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, ya, supaya dia mengajarkan umat-umatnya, ya, supaya mereka mau benar-benar latihan, ya, yaitu di sini dikatakan latihan beribadah, karena ibadah itu menceritakan yaitu tentang perjalanan para nabi, ya. Kita ini kan keturunan daripada Adam. Siapakah itu Adam? Siapa yang ciptakan Adam? Kan cerita tentang firman Tuhan itu sangat baik sekali, ya. Bahkan juga nanti diceritakan Kain dan Habil setia kepada Tuhan, memberikan yang terbaik. Dan selanjutnya firman Tuhan itu sangat bagus, ya, sangat bagus di perjanjian PL, perjanjian lama, perjanjian baru juga menceritakan tentang perjalanan Yesus,
apa yang Yesus lakukan sampai akhir hidupnya, sangat bagus ya. Makanya firman Tuhan katakan ya, latihlah dirimu beribadah ya, supaya apa? Supaya tidak masuk yaitu ajaran-ajaran nenek-nenek tua, ajaran-ajaran dongeng-dongeng yang tidak masuk akal. Bahkan juga supaya anak-anak kita, keluarga kita tidak tersesat. Itu maksudnya ya. Saudara dan saya di dalam hidup ini ya, sepanjang kita hidup ini membutuhkan makanan yang bergizi ya, yaitu baik itu buah, baik itu susu, daging dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah untuk demi kesehatan tubuh kita ini ya. Tetapi untuk jasmani juga perlu ya, yaitu makanan akan firman Tuhan, makanan pujian dan penyembah seperti yang dibawakan ya buat pelayan-pelayan Tuhan tadi ya. Yuamo tio tio ya, saudaraku, kita apa namanya, rasanya kayak di surga ya saudaraku. Waktu kita nyanyikan lagu itu, kita merasakan kuasa Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, kita senang ya, kita merasa damai, merasa peace dalam diri ini ya. Waktu Kak Flora juga tadi, wah ya, kita diberikannya semangat, dibakar kita yang tadinya kita datang berbeban berat, yang tadinya kita ada masalah, mungkin kita ada berkelahi dengan suami, mungkin ada berkelahi dengan anak, mungkin dengan istri ya, tapi waktu kita datang di gereja semuanya lupa, semuanya tinggal. Amin ya, itu punya. Dan firman Tuhan juga hari ini mengajak kepada kita, ayo latihan ibadah, latih dirimu ibadah, supaya tentang rohani itu menjadi bagian di dalam dirimu, supaya engkau kuat di dalam Tuhan, supaya ada nanti masalah apapun yang datang, saudara bisa menangkisnya dan lain sebagainya. Karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita tahu kita ini adalah orang yang keturunan daripada Adam dan Hawa, orang yang berdosa, orang yang tidak taat firman. Tadinya orang itu taat, tetapi karena ada godaan, jadinya mereka tidak taat, sehingga akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Ya, di dalam kehidupan kita ini juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tadinya kita taat, tapi karena kita digoda, jadi kita tidak taat lagi. Apakah ada hal itu terjadi? Banyak ya. Kenapa? Karena tidak mau terus dilatih akan firman Tuhan, dilatih oleh yaitu ibadah di dalam dirinya, sehingga akhirnya kalah ya, yaitu bertanding, kalah menghadapi musuh, kalah menghadapi persoalan di dalam hidup ini ya. Karena itu mari firman Tuhan mengajak kepada kita ya, betapa besar kuasa firman Tuhan itu di dalam diri kita. Bagaimana di sini juga Rasul Paulus katakan ya kepada Timotius, ajarkanlah mereka karena ada banyak pengajaran sesat. Ya, ada kalanya juga orang mengatakan, tak usah datang ke gereja, ibadah di rumah saja. Sekarang kan sudah banyak pemuji penyembah, sudah banyak sekarang juga pengkhotbah yang bagus. Nah, jangan saudaraku, kita kan harus disiplin ya. Kita ini kan harus punya tata krama ya, punya gereja. Pentingkah kita bergereja? Oh, penting. Kalau nanti kita mau menikah, ya kayak kemarin ada kaum muda, ada teman saya mau menikah, ya statusnya bagaimana? Jelas atau tidak jelas? Ya, kalau jelas oke, kalau tidak jelas dijauhkan dari mara bahaya. Oh, kurang jelas ditutup pintu. Kalau jelas baru saya buka pintu, ya. Perlu menikah, makanya perlu berjemaah. Setelah menikah mereka bagaimana? Nanti diberkati anak, punya anak, ya. Penyerahan anak, baru diserahin anaknya, ya. Ada dua, yang pertama berjemaah itu nanti kalau dia dewasa dia akan menikah, perlu gereja. Yang kedua kalau dia punya anak, anaknya diserahkan supaya diberkati Tuhan. Yang ketiga, kalau dia meninggal, bisakah dia mengebumikan? Keluarganya bisa mengebumikan? Tidak. Semua cari pendeta. Banyak dulu gitu orang, ya waktu kita masih di blok 4 tak punya gereja, minta tolong, ya kami layani di sana, datang, ya kebumikan, kasihan, ya.
Jadi penting kan bergereja itu. Yuk sekarang wawasannya dibuka, ada kalanya jemaat itu cuek-cuek saja dengan gereja, anggap remeh, ya, anggap seolah tidak butuh, ya. Nah tadi saya sudah katakan, kaum muda tadi datang dikatakan, oh ya, apa namanya, ada teman saya mau menikah. Di mana dia bergereja? Di gereja. Ya di gereja itulah dia menikah. Nggak bisa om, sulit peraturannya, banyak sekali persyaratan. Lah om, ini juga persyaratannya memang nggak sulit. Sama di sana dengan sini sama, ya, sama-sama sulit, bukan gampang. Pak Pendeta, saya mau menikah. Siapa kau? Ya, aku tak kenal, ya. Menikah sendiri. Ya, di mana kamu bergereja? Ya, kira-kira demikian. Jadi tentang hal ini tertib. Makanya, ya, tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat dikatakan demikian di ayat yang pertama. Kita baca sama-sama 2-3 ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Perhatikan ini baik-baik. Di akhir-akhir nanti, ya, akan banyak orang murtad dan mengikuti roh-roh penyesat. Jadi orang kalau tidak mau melatih dirinya beribadah, dia mulai sesat, dia mulai tersesat, dia mulai terpengaruh untuk disesatkan, sehingga akhirnya nanti dia mengikuti roh-roh yang lain. Artinya nanti kalau dia usaha kurang laris, dia tidak mau datang berdoa kepada Yesus. Mungkin cari di mana ada dukun nomor 1, bukan dicari ke pendeta yang nomor 1, saudaraku, ya. Atau pelayan Tuhan nomor 1 supaya didoakan anunya, usahanya, mungkin rumah tangganya dan lain sebagainya. Ya, jadi akhirnya tersesat. Dan akhirnya saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan dia murtad, bahkan juga dia tertipu oleh pendusta-pendusta yang ada. Bahkan juga nanti ada banyak-banyak hal-hal yang dilarang. Jadi hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita, yuk, jadi kita diingatkan hari ini, ya, sesuai dengan firman Tuhan ayat yang ke-6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Katakan pelayan Kristus yang baik. Ya. Tadi saya waktu lagi penyembahan, hati saya lagi berbunga-bunga, ya. Yang berdiri di depan ini pelayan-pelayan Tuhan itu kakak adik, ya. Mulai dari Kak Risna, ya, baru Kak Flora, Kak Eka. Tepuk tangan buat Mama Risna yang mendukung anaknya, ya, beribadah dan mereka melayani. Bangga Kak, saya sebagai hamba Tuhan bangga, ya, apalagi Tuhan Yesus, amin. Apalagi Om Amira lebih bangga anaknya mau melayani Tuhan, ya. Makanya saya sering sekali ngomong sama, ya, calon STH ini namanya Gultung Siaha, ajarilah anak-anak itu main musik well. Nanti kalau kau sudah dikirim ke Papua, ada penggantimu nanti. Bersiapkan lagi regenerasi, ya. Tidak mungkin Om Siahan mau main, Om Donya aja tak ngerti yang mana dipencet, ya. Ajari, ya, puji Tuhan. Kemarin si Arya sudah diajari, ya, sama si Osbi, ya. Tepuk tangan buat Arya sama Osbi, ya. Tepuk tangan buat Samuel Siahan ini, dia ada dengar-dengaran sedikit, ya. Ya, mari. Ini, ya, kami sebagai hamba Tuhan sangat senang kalau ada jemaat itu, ya, mau melayani. Yuk, pemain tamborin yang tadinya ada 12 orang, kenapa yang 10 hilang, yang 2 masih ada, ya. Yesus mengadakan mujizat itu, ya, sisa 12 bakul. Kok ini sisa? Ya 2 ekor, ya saudaraku, ya, makan sekian banyak. Jadi jangan sisanya sedikit, ya, tapi sisanya banyak. Jadi mari, ini karena Timotius katakan, yuk kita menjadi pelayan Kristus yang baik, terdiri dalam soal-soal pokok iman kita dalam ajaran sehat. Nah, mari terdidik, katakan terdidik. Ya, kita sebagai anak Tuhan ini harus mau terdidik. Apalagi kita sudah terdidik reguler. Jadi segala rohani juga harus terdidik. Ya, mungkin secara ilmu ekonomi lah,
pertanian dan lain sebagainya kita sudah memiliki. Tapi tentang hal Alkitab rohani juga kita harus terdidik supaya apa? Seimbang. Supaya apa? Supaya kita menjadi penurut-penurut Allah, supaya kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan, supaya kita menjadi jemaat yang baik. Karena nanti ada di sana ya. Mari, berikutnya adalah tetapi jauhilah tahayul dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu ibadah. Jauhi. Yang minggu lalu kayaknya firman Tuhan ada tante juga sibuk atau hari Kamis doa. Jauhi. Yang orang-orang tidak beribadah itu jauhi. Nanti kau tercemar. Ya, hidupmu nanti tercemar ya, kecuali hanya dia teman bisnis atau teman sekedar apa dan lain sebagainya. Kalau tidak nanti saudaraku, contohnya begini, saat tiba-tiba temanmu ini ada masalah, tahu-tahu dia katakan begini, aduh Butet, aku lagi ada masalah. Iya Nyatuti, iya jadi bagaimana ya? Aduh duit aku hilang lah 2 miliar. Terus aku mau pergi ke dukun lah, di mana ada dukun nomor 1? Oh ada di Gunung Kidul, gitu kan. Terus bagaimana? Antarlah dulu aku. Jadi saudara ikut ngantar dia, saudara sudah tercemar, saudara sudah sama dengan dia, dengan si Tuti tadi. Ya, saudara sudah tercemar. Nanti Roh Kudus katakan, kenapa kau ambil bagian yang sesat? Ya, kenapa kau kompromi dengan dosa? Perhatikan dulu Hawa dengan Adam. Siapa duluan yang makan buah itu? Siapa yang duluan tergoda? Apakah bisa ada mengatakan gini, itu kan si Hawa goda-goda aku Tuhan, dia digoda? Nggak ada kayak gitu, nggak ada cerita kayak gitu. Jangan pakai anu lah gitu ya. Maksud saya jangan pakai basa-basi, jangan pakai ngelak-ngelak, jangan pakai ini tentang rohani itu tak boleh begitu. Nanti saudara kalau berdoa, doamu tidak dijawab Tuhan, itu maksud Om. Ya, nanti saudara mentok, akhirnya saudara kecewa gereja, kecewa pendeta, kecewa Tuhan, kecewa firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena sudah tercemar. Doa orang benar besar kuasanya, doa orang berdosa tak ada kuasanya. Itu artinya ke sana ya, buat jadi lari ke doa. Mari ke firman lagi ya. Ini Roh Kudus lagi berbicara loh ya. Saya hanya anu saja. Jadi dikatakan, yuk latihlah diri kita di ibadah supaya semakin pengetahuan kita semakin luas, semakin banyak, supaya kita tidak tersesat. Karena ini tentang hal-hal penyesatan, tentang hal-hal anak-anak Tuhan. Kenapa banyak tersesat? Kenapa anak-anak Tuhan jadi banyak suam-suam buku? Ini tadi pemahaman tentang firman Tuhannya dangkal, cetek kata orang Jawa. Ya, kalau bahasa Inggrisnya small. Ya, sedikit ya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari, ya agak sedikit lah ke sana. Mari kita melihat di ayat berikutnya dikatakan di sana, yaitu ayat yang ke-11. Kita baca ayat 11, 2, 3 ya. Beritakanlah dan ajarlah semuanya itu. Nah, Om udah beritakan ini, Om sudah ajarkan semuanya. Om tidak ada sembunyi-sembunyi. Om kalau khotbah semua Om sampaikan. Apa Roh Kudus katakan, sampaikan. Ya. Tentang hal menerima itu nanti suatu ketika pasti saudara akan ingat. Ya, saudara akan ingat. Suatu ketika saya ada pernah berbicara tentang hamba Tuhan pendeta Simon Lubis yang pernah khotbah ya. Jadi ibunya ini pintar masak, kalau masak enak. Jadi dia katakan gini, Pasya, kalau kita numis bawang, tunggu harum dulu bawangnya, baru masukkan mau ayamnya kek, mau sayurnya, baru nanti masakannya enak. Nah itu sampai sekarang saya ingat. Kalau saya mau masak Indomie, saya tumis dulu bawangnya itu sudah harum belum? Sudah harum, berarti masukkan ya. Itu teringat sama saya sampai hari ini. Hanya perkataan itu saja saya ingat. Apalagi saudara, perkataan firman Tuhan disampaikan Om, sampaikan tante, sampaikan hamba Tuhan, pasti saudara teringat. Amin. Ya. Karena saudara mendengar, menyimpan, melakukannya. Wih, dahsyat. Tepuk tangan ke Tuhan Yesus. Ya, jadi sudah diajarkan. Ayat 12 kita baca ayat 12, 2, 3 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wow, luar biasa. Jadilah teladan, katakan jadilah teladan.
Yes, ya. Sekalipun kita muda rohani, muda umur, tapi kita teladan. Amin. Ya. Buat anak-anak muda ya kayak Pablo ya, Koko Riki, Muel masih muda, mereka jadi teladan, mereka melayani ya, mereka pelayanan luar biasa. Sekaligus sudah tua kayak Bapak Amiran jadi teladan melayani. Amin. Ya, bahkan juga tante katakan, ayo ibu-ibu main tambore, nggak apa-apa ya. Yang gemuk nanti jadi kurus, yang kurus lebih langsing main tambore ya, kayak Injil nanti ya lompat-lompat, nggak apa-apa, jadi teladan. Amin, amin. Pelayanan itu karena di sini endingnya kan katanya di sini jadi teladan ya, semuanya loh, perkataan kita, tingkah laku kita. Kalau saudara main tambore di sini kan, tingkah laku saudara indah sekali, semua pasti mau nanti. Tadinya ibu-ibu nggak mau, opung-opung nggak mau main tambur jadi mau. Contohnya lah opung Amira di sini main, semua jadi itu. Orang Korea dulu kami wahnya pernah diundang di Bali Haji. Opung-opung semua yang main musik anunya loh, tradisionalnya, ya, yang main semuanya opung-opung, encim-encim, oma-oma, ya, misalnya Ciwahi. Wah, itu ya saudara. Kalau cuma begitu, kami kita gini, ampun sudah tua pun melayani, luar biasa sekali, ya, luar biasa loh orang Korea itu cinta Yesus. Ju Yesus ini, Ju Yesus aiwo. Oh, haleluya. Mari ayat 13 berikutnya 2-3 ya. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membangun dan dalam mengajar ya. Mari tetap setia ya. Bertekun membaca, mendengar, melakukan, bertekun saudaraku sampai Yesus datang. Amin. Bukan sampai Om Sian datang, nanti datang ke rumah jemaat. Sudah kebaca Alkitabnya? Kalau tidak nanti skor ya. 1 bulan jangan ibadah. Puji Tuhan kalian bilang gitu nanti ya. Wong di skor, wong disuruh ibadah aja nggak mau, apalagi di skor. Wih, senang banget ya. Kemarin udah diskor kan, PPKM, COVID sudah diskor ya, saudaraku berapa bulan itu kena skor ya. Jadi mari dikatakan bertekun membaca kitab suci, bahkan juga nanti bisa mengajar ya. Apa sih gunanya kita ibadah terlatih? Apa sih gunanya kita dengar firman? Nanti ini ajarkan kepada anak-anak kita, nak beribadah dulu nak. Bila perlu nanti kalau saudara punya anak seperti Amira sama si Adrian mau tidur, bacakan tentang Daud kah, tentang Daniel. Si Adrian itu paling hafal. Harimaunya dia paling hafal ya. Kalau sama Kak Injilnya, ini harimaunya wow gitu kan, gitu ya. Saudara dia hafal, berarti orang tuanya sering ya mengajari di rumahnya. Ceritain saudaraku ya. Ini sangat penting mengajarnya ya. Kadang-kala saya juga ada malunya juga saudaraku. Kadang-kala Yeremi kan ada tugas siapa ayahnya ini dan ibunya. Saya lupa juga saudaraku ya. Tak mungkin tertanam semuanya. Ya ayahnya si Polan, ayah si Daud siapa, ayah ibunya, ininya itu ya. Kalau Yusuf dan Maria kita ingat ya. Siapa orang tuanya Yesus semua kita ingat. Tapi yang lain-lain perjanjian lama, coba saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kita nggak hafal. Ya kadang-kala anak kita tanya, ya tentang hal-hal tentang Alkitab. Nah, jadi karena itu mari biarlah kita mau rajin, katakan rajin. Ya, rajin ibadah, rajin melayani, rajin berdoa, rajin firman Tuhan. Itu baik untuk diri kita sendiri, baik untuk keluarga kita. Amin. Ya, baik untuk semuanya. Mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi karena itu dikatakan ayat yang 14 kita baca sama-sama 2-3 ya. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuatan dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Nah, di sini dikatakan jangan lalai mempergunakan karunia. Tuhan sudah berikan karunia kepada kita ini. Karunianya itu pergunakan baik-baik, karunia doa, ya, karunia musika, ya, karunia pujian penyembahan kah, karunia mengajar kah, karunia menyampaikan kabar baik kah, pakai itu semuanya. Tuhan sudah sampaikan kepada kita supaya kita benar-benar mempergunakannya ini karunia sebaik-baiknya, jangan sampai lalai.
Artinya begini, jangan sampai ada masalah nanti karunia itu tidak kita pakai, akhirnya kita uring-uringan, akhirnya kita galau. Kenapa tidak gereja galau? Malu saya. Kan firman-Nya sudah kusampaikan kemarin. 1 Timotius 4, pergunakan karunia itu. Kenapa tidak gereja, bro? Banyak masalah, bro. Kan sudah disampaikan firman-Nya, gak dilakukan kan? Ya, jadi jangan sampai kita melalaikan dan meremehkan, meninggalkan firman yang kita dengar. Kita dengar itu kita praktekkan, amin. Ya, kita praktekkan. Contohnya biji mangga, kalau kita tidak tanam dia tidak akan tumbuh. Saat dia tumbuh, kita pupuk dan akhirnya menghasilkan buah. Di dalam diri kita ini juga, kalau kita menerima firman, kita tidak praktekkan, nanti firman itu tidak bertumbuh dalam diri kita dan akhirnya tidak ada buahnya, ya. Sehingga Tuhan melihat tidak ada buah. Pohon ara yang tidak ada buahnya waktu Yesus mau petik, mau makan, akhirnya Yesus katakan, terkutuk engkau pohon ara dan tidak berbuah lagi sampai kapanpun. Dan pohon ini akhirnya kering, ya saudaraku. Dan pohon itu tidak menghasilkan buah sampai sekarang. Saudaraku, kenapa? Ya, karena tidak ada yang dihasilkan. Jadi ini tentang hal bagaimana Timotius ya menghadapi yaitu pengajaran-pengajaran sesat. Jadi kami juga sebagai hamba Tuhan, jemaat jangan sampai tersesat, jangan sampai jemaat juga meninggalkan kasih mula-mulanya kepada Tuhan. Mari kita melihat ayat yang terakhir, Korintus 1 Korintus 9. Ya, kita siap terus untuk bertanding, kita siap terus untuk menerima hadiah. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, kita akan baca bergantian. Saya bacakan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelandang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 2, 3, ya. Amin. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukulnya. 2, 3, ya. Tetapi aku berlatih tubuhku dan haleluya. Ini saudaraku, bagaimana Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, ya. Kita ini pemberita-pemberita Injil. Kita ini menjadi saksi, ya. Tetapi nanti ada banyak musuh, ya. Karena itu berlari jangan sampai capek, ya. Sudah capeklah ikut Tuhan, sudah capeklah pelayan banyak. Saya teman-teman Evi begitu, sudah capek katanya, capek semuanya, ya. Capek tersinggung lah, capek akar pahit lah, capek itulah. Tidak boleh begitu. Paulus bukan menekankan begitu. Bertanding, berlatih, dilatih. Jadi apapun yang datang dalam diri kita itu dilatih, ya. Apapun firman yang datang kepada kita itu dilatih kita, dilatih itu untuk baik, bukan dilatih untuk gagal. Saudara lihat, ya, pemain bulu tangkis ganda putri dilatih akhirnya mereka mendapat medali emas di Olimpiade. Wih, kaya mereka, banyak bonus, banyak hadiah. Saudara juga di dalam mengikut Tuhan, ya pasti masa Tuhan tidak berikan hadiah kepada kalian secara jasmani maupun rohani. Ini berbicara tentang jasmani rohani. Setiap kita pasti mau diberkati Tuhan. Setiap kita pasti mau menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Tetapi berkat itu bukan hanya sekarang saja yang mana, tetapi yang kekal punya. Amin. Makanya Rasul Paulus katakan, mari kita ikut dalam pertandingan. Mari kita terus berlari, ya.
bahwa dikatakan orang yang ikut bertanding itu hanya satu orang saja yang dapat hadiah. Ya, beribu-ribu orang saat ini berlaksa-laksa mengikut pertandingan, mengikut Yesus untuk ke sorga. Tetapi saudaraku, untuk ke sorga jalannya sempit, untuk ke neraka jalannya lebar. Tapi orang kadang-kadang tidak mau yang sempit itu, ya karena sakit. Ya coba saudara masuk gang yang sempit, aduh luka sana, luka sini, tergores sana, belum kepala tercepit. Ya coba yang lebar, gampang, wah enak. Begitu juga saudara dikasih oleh Tuhan tentang hal kita dilatih di dalam secara rohani. Bahkan juga dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Katakan menguasai dirinya. Ya, jadi kuasai dirimu sendiri. Jangan menguasai orang lain. Artinya jangan ngurusin orang lain. Ya, mengapa engkau melihat ya balok di mata orang lain, di balokmu sendiri nggak lihat? Jadi kuasai dirimu sendiri. Jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa, melayani, bahkan juga berkenan di hadapan Tuhan. Ya, pentingkah penguasaan diri itu? Penting. Mengapa banyak ya kaum bapak bubar, kaum ibu bubar tidak menguasai diri? Ya, mengapa suka melihat, oh ini begitu, oh begini, oh begitu. Waktu om pertama pelayan di sini begitu, asal datang, Pak Gembala, ini begini, bogor. Aduh, saya bilang, aduh, orang ini tak menguasai dirinya, sosok menguasai orang lain. Ya, kuasai dirimu. Ya. Jadi ini banyak hal. Mengapa terjadi perpecahan ini tadi? Tak menguasai. Kalau kita menguasai diri kita, kita tidak mau open ke orang lain. Ya. Jadi artinya begini, penguasaan diri itu mendatangkan kebaikan, penguasaan diri itu mendatangkan berkat. Amin. Amin. Penguasaan diri, ya. Kita kuasai diri kita, ya. Karena kita ini kan mau dikenal Tuhan. Kita ini kan mau disayang Tuhan, ya. Kalau manusia menyayang kita hanya sementara, ya. Dia sayang itu ada maunya, ya. Tapi kalau orang lain, ya saudaraku, saya belajar menguasai diri saya, ya. Artinya begini, Tuhan, saya pinginlah mau ngecek, ya. Saya menguasai diri saya. Saya tidak mau mengebis-ngebis sama jemaat. Saya langsung WA satu anak Tuhan dan pengusaha, Pak, tembok sudah selesai, tapi catnya tidak ada. Oke Pak Syahan, kirim warnanya. Saya belajar menguasai diri saya. Kirim warna. Saya katakan, pemuda, cat sudah ada. Tolong, kapan bisa gotong royong? Dan mereka akhirnya ambil bagian ke hari Sabtu, gotong royong dan tutup. Saya belajar menguasai diri saya. Ya, sekolah saya juga demikian. Tuhan, banyak orang mengeluh tentang PPKM, ya. Tetapi Tuhan, saya belajar penguasaan diri saya. Kau banyak cara menolong, kau banyak cara bisa menggerakkan orang, sehingga akhirnya datang, ya. Hanya pertemuan dengan saya diberi anjing, dan yang punya anjing itu ingin bertemu dan ingin mandikan dia, sehingga terjadi miskomunikasi, ya. Miskomunikasi itu saudaraku hanya berapa menit kami dengan dia interaksi, berbicara hanya anjing saja dari awal sampai habis. Tentang anjing ini ribut, makannya apa, mandinya apa, harus dikasih apa. Sehingga akhirnya anak murid pulang salaman, dia katakan, kenapa ada orang ini sekolah? Ya, kami sedang membutuhkan renovasi sekolah. Oh benar Pak? Iya. Mau lihat? Ayo. Jangan cuma dilihat saja kok, dipoto. Oh iya, ayo kita foto bareng kok. Ayo. Setelah itu dia sebarkan kepada teman, dan akhirnya datang orang itu. Dan dia orang ini orangnya beda lagi, datang bertemu saya. Dia katakan, saya mau jumpa Pak Syahan. Baik. Di mana? Pak, ya saya mau datang ke sekolah jam sekian. Bertemu, berbicara. Ya, sehingga dia katakan dia foto ini dan itu, dan kami wawancara. Saudara sudah lihat sendiri Facebooknya, ya. Setelah kami wawancara, dia pulang, dia kami ngobrol, saya orang bukan percaya Yesus loh, saudara. Saya mau ingatkan yang hatinya bagus sekali. Dia berbicara tentang kasih. Dia semua pengajar tentang Yesus dia tahu.
agama Buddha, dia tahu tentang Yesus, saudaraku. Saya aja salut. Semua mungkin dia pelajari tentang Muslim kah, Hindu juga, ya, diajarkan tentang kasih, ya. Saudaraku, ngobrol banyak panjang lebar, kami diajar, belajar, saya tahu Yesus itu mengajar kasih. Yesus itu mengajar banyak sekali kasih, sampai dia rela mati, dia rela dicambuk, rela menerikan nyawa. Saya kaget, ya, kaget. Setelah itu dia pulang, baru dia katakan, Pak Siahan minta nomor rekening yayasan. Saya kirim, langsung dia transfer 2 juta. Dia tidak ada katakan PPKM Pak Siahan, kopi Pak Siahan. No, jangan begitu, jangan kalah ya. Saya katakan, baru besok 3 hari kemudian Pak Siahan, kami mau datang ke yayasan, saya mau membawa rombongan untuk sekolah. Baru dikatakan, kalau ini Pak Siahan begini, iya. Oke Pak Siahan, kami tidak memberi uang, kami akan ganti semuanya. Puji Tuhan, aku tidak repot, ya, tidak memikirkan kopinya, tidak memikirkan dana nanti kalau kurang, ya, tidak pusing cari tukang untuk mengerjakannya. Dan akhirnya mereka nanti akan menyelesaikan itu semua. Jadi saya mau katakan, firman Tuhan katakan, kuasai dirimu, ya, kuasai diri kita ini. Kenapa? Saat kita menguasai diri ini, saat kita berbicara kepada Roh Kudus, saat kita menyampaikan sesuatu kepada Roh Kudus itu mendengar, ya. Roh Kudus itu mendengar, saudaraku. Saudara kan mau didengar Roh Kudus, saudara kan mau ditolong Tuhan, ya. Saudara kan mau dibela Tuhan. Caranya bagaimana? Itu tadi bahwa Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, kuasai dirimu, jadilah tenang. Bahkan juga dikatakan, saat kita menguasai diri ini, maka kita akan memperoleh mahkota yang abadi di dalam diri kita ini. Bahkan juga dikatakan, ya, seorang, ya, berlari ataupun petinju, jangan dia meninju angin. Saudara dan saya mengikut Tuhan, jangan sampai tidak jelas, kabur, remang-remang, kaleng-kaleng, kawi-kawi kalau zaman sekarang. Ikut Tuhan itu harus jelas. Motivasi kita apa, tujuan kita apa, maunya Roh Kudus apa, harus jelas. Jelas dan jelas, ya. Sama Roh Kudus kita harus jelas, saya katakan, ya. Jadi di sini dikatakan jangan sembarangan. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, apapun berkat yang diberikan Tuhan, jangan sampai sembarangan kita pergunakan. Bergunakanlah semuanya itu untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena kita dapat berkat dari Tuhan dan kita kembalikan kepada Tuhan. Amin. Selebihnya kita pakai untuk hal kita yang mau. Kalau yang tidak, jangan. Karena resiko berat, saya katakan, ya. Resiko berat. Om Sian sudah bilang, Om Sian ini pernah mati. Sudah pernah mau mati lagi. Sudah mati artinya begini, waktu mimpi itu sudah ke dunia yang lain. Semuanya sudah putih, bunganya putih, berkilau-kilauan, lantainya semua putih. Saya katakan, ini tempat apa ini? Hati saya ada. Padahal waktu itu saya sakit parah sampai pingsan. Itu waktu itu saya pingsan saking sakitnya, karena sudah banyak muntah, karena juga sudah tidak makan dan minum, sudah tidak tidur. Itu penyakit yang ngeri. Ya, kemarin saya juga ada di Facebook, orangnya masih muda. Jadi katakan selamat jalan lah itu, sudah senang di sana, sudah tidak ada penyakit. Dia kalah terhadap penyakit. Ya, kalau tidak kuat mental, saudaraku dikasih oleh Tuhan, lewat langsung. Ya, lewat. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari biarlah firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita mengikuti ajaran-ajaran sesat nenek-nenek moyang, ya, bahkan juga pengajaran-pengajaran yang bukan menghasilkan mahkota kehidupan atau mahkota yang abadi. Bahkan juga dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, jadi setiap kita ini banyak musuh. Ya, jangan sampai kita ini nanti tidak ditemukan nama kita di buku kehidupan. Jangan sampai kita tertolak. Kita capek-capek pelayanan, capek-capek bangun gereja, capek tahu-tahu kita ditolak, betapa ruginya. Ya, saya tak mau, ya.
Makanya saudaraku, semua kita enjoy. Artinya begini, saudara, kalau ada masalah serahkan semua sama Tuhan Yesus, supaya saudara nanti makannya lahap, tidurnya nyenyak, ya. Tapi saudara, kalau nanti di dalam kehidupanmu engkau tanggung sendiri, Matius 11:28, marilah kepadaku yang letih dan berbeban berat, aku akan berikan kepadamu kelegaan. Kalau saudara pikul-pikul nanti itu beban, ya. Saya pernah juga waktu sekolah itu ada juga, apakah Om tidak ada rasa bete? Ada. Apakah Om ada rasa mau tidak bertanding lagi? Ya, rasanya mau tinggalin aja buat capek, ya. Buat mengganggu saya pelayanan dan lain sebagainya. Apakah tidak ada terjadi? Ada. Terjadi juga itu perkelahian di dalam pikiran, di dalam roh ini. Ada, tetap ada. Tapi apakah kita pemenang? Kata Rasul Paulus. Apakah kita pemenang atau yang kalah? Ya, itu nanti yang akan membuktikan dari diri kita. Jadi hari ini firman Tuhan benar-benar menjadi bagian kita. Saudara sudah menang atas musuh-musuh, saudara sudah menang atas penyesat-penyesat yang ada, ya. Jadi tetap pertahankan itu. Amin. Saudara bisa ada di tempat ini, saya percaya kayak Om Sian, memiliki iman yang luar biasa, memiliki sikap yang luar biasa di dalam mengiring akan Tuhan. Pertahankan itu. Tapi ingat baik-baik bahwa Rasul Paulus katakan melatih tubuh ini dan menguasainya, ya, semuanya supaya kita jangan sampai ditolak Tuhan. Ya. Jadi jangan gampang nanti kita ada sedikit masalah sudah langsung mandili, kata orang Horas, ya, langsung tak mau. Jangan ya, jangan saudaraku, sayang. Nanti kita tertolak, sudah capek-capek. Jadi puji Tuhan, terima kasih buat kita semuanya yang sudah setia sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, ya. Kita tetap bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita tetap bersyukur buat janji-janji Tuhan kepada kita. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Karena Roh Kudus begitu menyayangi kita, karena Roh Kudus begitu peduli kepada kita. Mungkin hari ini kau hari-hari ini ada persoalan di dalam hidupmu. Engkau mulai lemah, ya. Engkau mulai tak sanggup lagi. Tapi ingat, ada Roh Kudus yang selalu menguatkanmu. Ada firman di dalam dirimu, ya. Ada Yesus yang engkau sudah terima di dalam dirimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang selalu menolong engkau. Engkau tidak sendirian, ya. Ada firman yang selalu bersama-sama dengan engkau dan menolong engkau. Mari engkau kembali berlari, mari kembali engkau berlatih, mari engkau kembali mengambil sikap, ya, sebagai guru, ya, sebagai olahragawan yang berotot, yang kuat, ya, tahan, banting, bahkan juga tahan terhadap godaan apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih. Mari saudara renungkan sejenak sambil kita angkat pujian kita. Haleluya. Mari berterima kasih buat firman yang kita dengar hari ini. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita disertai. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita dijaga dan dilindungi. Kita bersyukur sampai hari ini kalau kita sampai diberkati Tuhan. Kita bersyukur. Haleluya. Kemuliaan-Mu
Tuhan. Dan mungkin kita menderita kekurangan karena kita menabur benih untuk pekerjaan Tuhan. Kita tidak akan pernah menyesal ketika memasuki alam roh, sehingga Tuhan tidak menolak setiap kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan inilah yang Roh Kudus ajarkan kepada setiap kita. Tidak ada satupun yang ditolak. Terima kasih Tuhan. Kau terus mengerjakan keselamatan yang ada di dalam kami. Hanya satu orang pemenang, dan setiap kami adalah pemenang. Jika kami mengambil bagian kami masing-masing, kami tidak perlu dengan apapun dan siapapun. Sekalipun tidak ada yang mau taat, kami mau taat. Karena pemenangnya hanya satu, yaitu Yesus yang ada di dalam kami. Terima kasih, berkati jemaat GPPS Basic, berkati setiap jemaat yang sudah beribadah pada tempat ini. Mengasihi setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati yang sudah melayani, biar firman Tuhan tertanam dan menguatkan kami, meneguhkan kami, dan ada kuasa perubahan melalui firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. Terima kasih, berkati jemaatmu yang sudah mendengar, dan Roh Kudus memberikan kemampuan untuk mengerti dan melakukannya dengan taat dan setia, sehingga Bapa di surga disenangkan. Berkati hambamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan berikan pewahyuan, hikmat, akal budi, marifat yang daripada Tuhan. Berkati kami dengan karunia-karunia yang daripada Roh Kudus, untuk saling membangun, saling menguatkan, dan ajar kami agar kami tidak tertipu dengan ajaran-ajaran setan dan roh penyesat, karena mereka tidak mengasihi kebenaran. Apapun yang terjadi, kami akan menyesuaikan dengan firman Tuhan yang tertulis yang kami baca. Jika kami mendapatkan ilham pengajaran atau apapun, kami mau cross check and recheck melalui firman Tuhan dan bertanya kepada Roh Kudus, sehingga kami tidak mengikuti siapa tetapi firman Tuhan. Dan memberkati jemaatmu yang sudah mendengar dan melakukan apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mohon untuk melakukan Tuhan, kita berdoa bersama. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kebenaran firman yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Allah Tuhan, setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh pakai sebaik mungkin untuk berbagi nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami berkati setiap tangan-tangan jemaat Tuhan. Tuhan, kami tahu Kau adalah Allah yang kaya Tuhan, bukan Allah yang miskin. Kami memberi karena kami mengasihi dan melayani Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam persembahan kami Tuhan menjadi duta yang baru bagi kerajaan Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita tetap bersyukur. Terima
kuasa firman yang merubah kehidupan kita, dan Tuhan mendengar setiap doa-doa sidang jemaat. Dan kami ucapkan terima kasih buat semua tim yang sudah melayani. Dan hari Kamis kita akan ketemu kembali worship night dengan sekalian ibadah keluarga atau rumah dalam memiliki. Dan kami mengundang semua yang sudah hadir malam hari ini sudah datang bersama-sama karena kebaktian keluarganya digabung di hari Kamis. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Yang we wish happy birthday to all the church member ya, yang berulang tahun pada bulan September. Kemudian hari Sabtu Pemuda, ya Tuhan Yesus memberkati. Kita harapkan video yang nanti kirim sudah dilatih di rumah, nanti tinggal dipraktekkan. Jadi nanti pemudanya semuanya mereka akan maju sebagai pemain tambur waktu puji-pujian performance ya. Opung-opung juga ada kata-kata saya tadi ya, waktu di gereja Batu Haji itu memang opung-opung yang ada tim opung-opung yang main musik, ada yang nyanyi sambil nari, ada yang kelas opung-opung, ada yang kelas Mama Meta, Mama Riki gitu ada. Kalau yang datang ke Blessing ini dia yang kelas-kelas muda. Kalau yang Batu Haji itu memang yang itu yang menengah sama ke opung-opung ya. Tapi mereka bawa 30 juta, 100 juta saudara orang tua itu. Ya, mereka bawa tubuhnya, bawa musiknya, gendang-gendungnya dengan dolar-dolarnya. Jadi gereja itu megah. Seperti itu mereka cinta Yesus ya. Yesus memberkati. Terima kasih juga buat persembahan kasih buat kas pembangunan dari policeman yang bermarga Sitorus ya, sudah disampaikan kepada bendahara. Yesus memberkati. Yang saudara tidak kenal, saudara kenal kalau orang yang datang. Yesus memberkati. Dan terima kasih juga buat dukungan doanya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kata Ibu Gembala mentor kami, kalau lulus nanti terbangun di blok 4 sampai lantai 2, maka di sini juga lantai 2 yang akan selesai. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau lulus nanti di sana sampai lantai 2 untuk murid dan pemberitaan Injil, maka di sini juga akan ada lantai 2. Mungkin nanti ada sekolah, sekolah minggu sekalian juga sekolah-sekolah yang akan diteruskan oleh generasi muda yang senang mengajar ya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi cabang Herpaula. Ya, sekolahnya gratis, ya, saudara ya. Ya seperti itu. Ya, nanti gajinya dari bos. Bantuan operasional sekolah. Jadi memang dibutuhkan banyak murid. Karena kita sudah dapat bantuan kalau sekolah sudah terbangun, tinggal terima murid gratis yang ada kakaknya, maka bantuan dari pemerintah bertambah. Dari situlah bisa memberi salary gaji kepada guru-guru yang ada ya. Seperti itu cara Tuhan memberkati kita dan orang-orang lain. Nah, terus dukung di dalam doa supaya yang tadi Opsen bilang mereka segera mengerjakannya ya, supaya kami memang gak capek belum balik sana sini ya, biar bisa konsentrasi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Bapa tidak pernah berubah mengasihi dan memberkati kami Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita pujian, kami memuji kebesaran Tuhan. Yesus
pada saat kasih karunia Tuhan ada buat kami. Segala sesuatu yang Tuhan ilhamkan, yang Tuhan beritahukan kepada setiap kami akan menuruti segala perkataan daripada Tuhan. Karena kami sudah penuh dengan kasih karunia Tuhan. Terus jumpai kami secara pribadi Tuhan. Engkau sendiri yang menginsafkan kami, Engkau sendiri yang akan menyadarkan kami Tuhan, betapa berharganya kami di hadapan-Mu, betapa berharganya kami ini adalah anak-Mu Tuhan. Kami ini adalah ciptaan-Mu. Iblis bukan ciptaan-Mu, tetapi kamilah ciptaan-ciptaan-Mu Tuhan. Sehingga iblis diri kepada setiap kami, dia ingin mencuri Tuhan kuasa, otoritas yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Karena Engkau telah mati di kayu salib, memberikan kunci kepada setiap kami Tuhan. Dan setiap Tuhan Yesus segala makhluk yang ada tunduk di bawah kami. Karena kuasa daripada Tuhan, otoritas daripada Tuhan ada bersama dengan kami. Allah Roh Kudus yang menginsafkan kami. Terus Engkau berjalan kepada setiap kami jemaat-jemaat di tempat ini. Mungkin kami mengeraskan hati kami, tapi kami percaya Allah Roh Kudus dapat menginsafkan kami. Mungkin terlalu banyak Tuhan di masa lalu kami melakukan yang tidak benar. Tapi Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa di masa lalu kami. Tapi kami berjalan di masa depan bersama dengan Tuhan. Setiap kami jiwa-jiwa hati-hati di tempat ini dipulihkan. Bahkan suami-suami berlembut di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat keluargamu. Jadilah teladan. Teladanmu adalah Yesus. Teladanmu adalah Yesus, bukan siapapun. Kalau engkau meneladani Yesus, perubahan akan terjadi atas hidupmu. Jika engkau akan berubah, semuanya karena Yesus. Engkau diberi kesempatan untuk hidup kembali, merasakan kasih Tuhan, pertobatan daripada Tuhan. Terus engkau berbicara kepada setiap kaum bapak di tempat ini. Mereka yang sudah mau benar berlutut di hadapanmu. Mungkin mereka katakan aku tidak layak, tapi Tuhan katakan engkau layak di hadapanku. Karena sudah Tuhan curahkan dengan darah Yesus yang berkuasa. Pulihkan setiap kaum bapak di tempat ini Tuhan. Setiap engkau memulihkan mereka, anak-anak mereka akan dipulihkan. Mereka yang terluka dengan kasih Bapa, mereka akan dipulihkan melalui orang tua mereka, bapak mereka dipulihkan. Benar-benar mencintai Yesus sehingga anak mereka Tuhan tidak ikut dengan dunia ini. Mereka tidak kecewa dengan orang tua mereka, tapi mereka mau datang karena Tuhan berikan perubahan pada setiap keluarga di tempat ini. Roh Kudus akan menjamah setiap kaum bapak di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama dengan otoritas Tuhan. Kami terima otoritas Tuhan turun atas setiap kaum bapak di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan berkat kepada setiap kaum bapak di tempat ini untuk bekerja untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Karena juga mereka mau datang kepadamu Tuhan. Mereka mau berseru kepadamu Tuhan. Kalau mereka dihalang-halangi dengan masa lalu mereka Tuhan, tutup celah itu tutup dalam nama Yesus. Berbalik kepada Tuhan. Sembah Dia, baca firman Tuhan setiap hari. Karena siapapun tidak bisa mengajari setiap orang di tempat ini. Tapi baca firman, tekuni firman. Mungkin kami tidak ngerti Tuhan setiap kata demi kata. Karena firman itu adalah dirimu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Setiap firman yang kami baca itu akan menginsafkan kami, mengubahkan kami. Kau berkati yang selalu Tuhan berdoa. Lepaskan berkat atas kaum bapak di tempat ini. Diberkatilah mereka dalam pekerjaan mereka. Diberkatilah setiap kaum ibu di tempat ini. Semakin berseru, semakin lagi menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah setiap kaum muda di tempat ini. Kami tidak menjadi kepala, menjadi berkat Tuhan bagi gereja ini. Bagi dimanapun, bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Orang-orang yang tersesat, bahkan kaum muda yang tersesat, mereka yang putus asa menderita. Kami dapat merangkul mereka dengan kasih Tuhan. Engkau mempersiapkan Tuhan Yesus berkat kepada setiap kaum muda. Untuk kami melangkah Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang ada. Engkau persiapkan berkat itu, persiapkan diri kami secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan untuk kesenangan kami, tetapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, lepaskan berkat setiap kaum dari tempat ini. Lepaskan berkat atas mereka. Dalam nama Yesus, lepaskan berkat atas sekolah ini. Tetangga kami kiri, bawah kanan sebelah di tempat ini berkati. Biarlah Tuhan perubahan daripada Tuhan terjadi. Kuasa otoritas. Kalau kami sesuai berjalan dengan kebenaran, pasti Roh Kudus akan bekerja bagi lingkungan ini. Pertobatan dimulai dari diri kami sendiri. Sehingga pertobatan akan terjadi. Kami membawa kasih Tuhan, kami membawa cinta Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah Pak Jokowi, diberkatilah Wakil Presiden, diberkatilah menteri-menteri yang duduk. Biarlah mereka yang berjuang dengan Tuhan jerih payah mereka. Mereka dengan kekayaan mereka mengorbankan untuk bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi berkat dimanapun berada di dalam nama Tuhan Yesus. Dan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka akan mengenal Tuhan. Mereka akan datang berlari dan berlari mencari siapa jalan keselamatan. Adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka akan berlari Tuhan. Mereka akan mencari Engkau yang selama ini mereka nanti-nantikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah pendeta-pendeta yang ada di bangsa Indonesia. Diberkatilah
dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menyesatkan anakmu. Engkau yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat ke Pulau Batam. Diberkatilah Pulau Batam. Setiap pulau-pulau Batam ini diberkati. Bahkan air-air itu tenangkan oleh kuasa Roh Kudus. Di mana Tuhan? Engkau memperlihatkan banyak orang tenggelam di atas kayu. Banyak orang yang tenggelam di atas, mereka minta tolong. Kami berdoa, biar kami jemaat di tempat ini banyak berdoa, mengasihi jiwa-jiwa mereka, minta tolong itu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami minta Tuhan malam apakah itu dari keluarga kami, dari siapapun Tuhan, kami berdoa kepada mereka, berikan kesempatan kepada mereka untuk datang kepada Yesus bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kau menenangkan air yang ada, air yang ada Tuhan, bahkan kuasa-kuasa Tuhan Yesus yang ingin menghancurkan roh maut Tuhan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus yang berkuasa. Pada saat Tuhan kami bersatu, anak-anak Tuhan bersatu, bahkan paling-paling Tuhan di tempat ini bersatu untuk berdoa menyenangkan hati Tuhan, terus menyembah, terus dalam hadirat Tuhan, terus dalam dimensi Tuhan. Kami akan percaya Engkau akan menenangkan segala sesuatunya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya Engkau yang masih berotoritas, Engkau yang masih berkuasa, Engkau yang mengambil alih, tidak ada yang boleh mengambil alih siapapun. Hanya Yesus yang mengambil alih atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berkati, gembala kami suami istri tempat ini. Dan terus mereka berjalan sesuai dengan Roh Kudus. Berkati mereka, lepaskan berkat atas mereka. Pada saat Kau memberkati mereka, kami pun jemaat-jemaat akan diberkati. Pada saat mereka lebih lagi intim dengan Tuhan, kami juga akan lebih intim dengan Tuhan. Roh itu akan transfer kepada setiap jemaat-jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan kami sesuai dengan perkataan daripada Allah Roh Kudus. Diberkatilah kami jemaat-jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami ini. Terima kasih Bapak, kami berterima kasih kepada Engkau yang sudah memberkati kami. Dan saatnya Engkau membuka pintu-pintu kerajaan surga, jendela-jendela kerajaan surga. Jika Engkau sudah membuka pintu dan mencurahkan berkat bagi kami, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Dan Engkau akan mengembalikan semua berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan pada jemaat yang ada di GPPS Batam, dari GPPS Jodoh, GPPS Pengkong Abadi, GPPS Batu Haji, dan menyebar sampai GPPS seluruh kota Batam. Engkau sudah memberkati mereka dan semua berkat akan kembali kepada Engkau melalui setiap kata yang Engkau yang kasih. Dalam nama Yesus Engkau tarik semua berkat, berikan kepada orang-orang yang ada di tempat ini, ataupun orang-orang yang punya hati seperti Cornelius yang mengembalikan berkat itu ke tanam yang ada di GPPS Efrata, SD Efrata yang Engkau yang kasih, dan gerejamu yang ada di sana, dan hambamu sebagai perintis gereja GPPS yang masih hidup. Tuhan Yesus memberkati, biar semua berkat-berkat itu yang berasal dari kerajaan surga kembali lagi kepada kerajaan surga untuk memberitakan Injil, untuk membangun rumah-rumah Tuhan yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati orang-orang yang sudah menabur untuk pekerjaan yang ada di tempat ini maupun yang ada di blok 4, misionaris yang ada, Tuhan yang sudah memberkati jemaat-jemaat Korea atau siapapun. Tuhan Yesus memberkati mereka, kembali lagi kepada mereka Bapa, berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus yang sudah membuka dompet-dompetnya. Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya yang khususnya yang belum percaya kepada Yesus, kami berdoa mereka yang sudah menabur dalam nama Yesus, bangkitkan pengkhotbah urapi sehingga mereka mendengar berita Injil. Mereka yang sudah berbuat baik kepada kami dan pelayanan Tuhan, mereka diselamatkan oleh iman melalui pemberitaan Injil yang ada di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Injil itu berbuah, pekerjaan Tuhan berbuah, menghasilkan jiwa-jiwa. Uang yang kami keluarkan menghasilkan jiwa-jiwa yang akan diselamatkan oleh pemberita Injil yang ada. Berkati semua jemaat GPPS yang menjadi pengkhotbah, pengajar, penabur benih firman Tuhan, penabur benih berkat Tuhan, sehingga kembali lagi juga kepada mereka, keluarga mereka, dan anak-anak mereka, cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan Tuhan selalu menyertai engkau dimanapun engkau berada. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa.